benar ya Ustaz? Saya meragukan Wirda ngaku-ngaku. Nggak ada itu ngaku-ngaku. Nggak ada tradisi di keluarga kami ngaku. Kalau cerita, iya. Misalkan Wirda pernah di Birmingham University. Nah, memang betul. Saya nganterin kok ke Birmingham. Ngajar S1. Nah ketika ngajar, kami ada di Inggris Raya nih. Kami bilang, bos, Uni ada sahabat saya, Uni, setiap lo ngajar Wirda ikut ya? Ikut. Nah ketika ikut dia kayak mahasiswa tuh. Ada itu kan kayak seorang ibu guru, anaknya kagak ada yang ngasuh di rumah. Terus dia ngajar di SMA, anaknya diajak, didudukin aja tuh anaknya. Boleh nggak? Sebenarnya asal tidak mengganggu mah sah-sah saja. Bahkan sempat viral kok ada anak yang bawa adiknya. Lalu perwira polisi datang gara-gara ada cerita si kakak bawa adiknya karena adiknya nggak ada yang ngasuh. Ya kayak begitu kehidupan pendidikan itu nggak mesti selalu semuanya bercerita secara normal dan formal. Tapi bahwa Wirda bener kuliah ya sekarang ini saatnya. Dia ada di Buckingham University. Ketika di Oxford City, dia ikut akselerasi gitu-gitu, ikut courses, ikut kemudian short course, summer class dan lain sebagainya. Ya kayak gini lah. Al-Azhar membuka kesempatan Kairo semua anak-anak pesantren jajal jadi mahasiswa-mahasiswi. Kan biasa aja. Yang nggak kenal, nggak tahu, mungkin akan bilang, nih mana bisa? Ya lu nya nggak tahu. Kalau tahu mah ya pasti bisa. Dan Wirda itu alhamdulillahnya menjadi temen buat anak-anak Indonesia. Artinya justru ini bagus biar Wirda bercerita. Oh kak bisa ya pertukaran pelajar? Bisa kak. Nanti caranya begini. Nah, mendingan Wirda itu ditemenin supaya dia ngasih tahu keluh-keluhnya, rahasia-rahasianya kan jadi keren. Bagus gitu. Ustaz kalau boleh tahu part-partnya kuliahnya Wirda tuh kalau boleh tahu pertama kuliah di mana, kedua kuliah di mana? Enggak, itu kan ketika SMP SMA, paham gak dari tadi saya ngomong? Ketika SMP SMA dia kemana-mana nih, baik yang linier sama-sama SMP dan SMA-nya maupun yang di luar. Kan kalau pelajaran mah itu aja. Bahasa Inggris SMP, bahasa Inggris SMA, pernah kuliah kan? Nah ketika ketemu bahasa Inggris kuliah, sama nggak? Sama pak, nggak ada bedanya pak. Jadi sebenarnya ketika anak SMP ikut pelajaran akuntansi di kampus sama aja juga, nggak ada ya tipis-tipis saja. Nah dan Wirda kan tidak ikut juga ketika SMP SMA kuliah bener tidak, having experiences. Bagaimana dia punya pengalaman, pernah duduk bareng anak-anak kampus, pernah makan di kantinnya kampus gitu loh. Maaf ya, saudara boleh tes sama anak-anak saudara atau adik-adik saudara. Tanya sama dia, Dek, kamu mau masuk UI? Pengen mah. Kalau kamu masuk UI setiap Sabtu kamu olahraga di UI. Kamu main sepeda di UI. Kamu makan siangnya di UI. Kamu sholat maghribnya di UI. Pokoknya banyakin itu kamu di UI. Udah, nanti dia beda loh dengan anak yang lain. Dia feel-nya udah rasanya udah kayak mahasiswa UI aja. Gitu. Olah pikir. Nah, ini harus dicontoh sama anak-anak sekarang. Betul. Bahkan Wirda kan bukan cuma kuliah, Pak. Bukan cuma belajar, tapi kerja. Saya mengakuisisi nih perusahaan cleaning service. Saya bilang sama Wirda, sama adiknya si Kumi, lu berangkat sana 6 bulan. 6 hari sana. Lu belajar cara ngelipet kasur, lu belajar cara ngepel, lu belajar itu. Kalau Anda kenal sama seorang bos restoran, anak Anda akan menjelma menjadi pengusaha restoran tanpa ikut kuliah food and beverage. Gimana caranya? Telepon dia. Bang, gue titip anak gue ya bang. Seminggu jadi kasir, seminggu jadi asisten chef, seminggu jadi chef, seminggu jadi tukang cuci, seminggu jadi kemudian tukang parkir, seminggu bla bla puter rolling. Kemudian diputer ke cabang berbeda, puter lagi ke cabang berbeda. 6 bulan bos, jadi. Weird itu begitu, shot pang gitu. Tapi kan harus ada kuliahnya. Bingo, pang ketemu lagi masa online. Ya udah nggak ada urusan tuh. Kayaknya pada belum ngerti. Nah, itu dari tadi kan sebetulnya kan bukan kuliah. Bukan. Experience aja. Beberapa hari, beberapa bulan. Iya, penyebab tadi. Ulangin nih, jangan bolak-balik pertanyaan nih kayak kagak sekolah aja. Iya. Perhatikan. Pelan-pelan. Kenapa disebut bohong? Karena ada direktur di Petren yang naro di LinkedIn bahwa Wirda itu alumni. Nah, kalau ada orang lain yang ngakuin kan itu bukan kita. Gitu loh. Sebagian teman-teman ada juga yang pernah bimbel di ITB. Pernah tuh bimbel di ITB karena dia di Bandung, domisili di Bandung.
atau di Bogor bimbelnya IPB. Kenapa bimbel di IPB, di ITB, di UIN? Karena yang menyelenggarakan senat, yang menyelenggarakan anak-anak fakultas. Nah rasanya nih buat orang-orang seperti itu, ketika dia pakai kaos kampus deh, udah rasa kampus aja. Nah itu Wirda itu kayak gitu. Sudah jadi kebagian. Dan cara itu adalah cara paling fenomenal. Dan Wirda tuh udah di tangan. Kalaupun dia mau masuk Oxford University, udah seplak gitu doang. Nah kemudian SMP kan dia di Jordan tuh. Nah SMA dia di New York City. SMP dia di New York. Saya nganterin langsung juga ke Jamaica Islamic School. Dan dia tinggal di rumah Ustadz Samsi Ali yang terkenal itu, menjadi anaknya Ustadz Samsi Ali untuk beberapa waktu. Dan saya selama 2 minggu di Amerika nemenin Kak Wirda, itu pergi pulang harus jemput, karena di Amerika sekolah itu nggak boleh nggak dijemput, harus dijemput, harus diantar dan dijemput. Dan kalau misalkan saya jemput terus ganti jadi istri saya, itu harus izin lagi. Nah artinya ini bukan hoax, bener sekolah. Nah dia kemudian nggak suka sekolah di kota besar New York, dia pindah ke Washington DC. Di Washington DC dia pindah, ditemenin sama Bang Mas Arief, ada Mas Kamal di sana, ada teman-teman dari pemerintahan Indonesia di sana. Terus Wirda ngambil lado di sana untuk ngejar visa namanya I-20, supaya bisa masuk ke kampus-kampus mana aja di Amerika. Ini kan sebuah sodetan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tapi ini bisa menjadi rahasia umum buat banyak orang. Begitu udah diketahui kan bisa diikuti. Jadi pengalaman. Dan alhamdulillah saya di Darul Quran sama teman-teman memang banyak sodetan-sodetan yang sebelumnya mustahil jadi kejadian. Contoh saya bilang begini, mau ke Australia nggak? Saya tanya nih mana anak santri, mau ke Australia nggak? Mau Pak Ustadz. Kalau mau lu belajar bikin cabai yang benar. Lu bikin sambal yang bagus. Lu belajar masak kalau perempuan. Lu belajar masak. Setelah itu gimana? Lu pergi aja ke Australia. Jadi tukang masak, udah sampai sono mempercayai omongan saya, lu bakal kuliah. Jadi bila sebelumnya orang kalau kuliah tuh harus ke duta besar, harus cari beasiswa, nggak perlu Pak. Bahkan anak-anak SMA sekarang udah pada tahu, berangkat aja ke Taiwan, jadi TKW nggak apa-apa. Gitu. Begitu. Udah pergi aja ke Hong Kong, ke Korea, jadi TKW aja nggak apa-apa. Kita kontrak 3 tahun Pak. 3 tahun pemirsa semua, jadi TKW, jadi TKI, tenaga kerja Indonesia. Terus masalahnya apa? Dia lulus SMA 17-18, tambah 3 tahun baru 21 Pak. Setelah dia selesai training di Jepang, Korea, Hong Kong, karena dia udah di sono, habis itu dia tidak perpanjang kontrak, tapi dia kuliah. Woi luar biasa jalur itu. Jadi adanya Wirda ini harusnya menjadi sebuah momentum bagi anak-anak Indonesia bahwa terlalu banyak jalan menuju Roma, kira-kira gitu. Pak Ustadz, Apalagi mau lebaran. Pak Ustadz balik lagi ke yang LinkedIn nih, berarti kan itu yang nyantumin orang dari Paytrend ya? Iya udah dibenerin. Iya, berarti bisa dibilang nggak sih ada kesalahan dari orang dari Paytrendnya? Iya, namanya juga dia nggak tahu. Bisa Tapi aja kan. rasa dirugikan juga nggak sih? Enggak lah hari ini tuh. Wirda jadi Enggak. jadi pemberitaannya jadi jelek ke Wirda. Enggak lah, Wirda mah udah kayak bapaknya. Iya. Bego lu ah. Mudah-mudahan gue belajar gitu aja. Jelek lu ya, untuk gue nyisir gitu aja. Ustadz kan bilang kan experience kan keluar negeri kan ke SMP SMA berarti secara tidak langsung Wirda itu untuk mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolahnya itu homeschooling apa? Nggak ada. Dari zaman saya sekolah dulu, semua pelajaran udah diselesaikan tidak dalam waktu sekolah. Sebenarnya yang membuat anak-anak kita ini tertinggal itu main Pak, sia-sia Pak. Itu yang membuat anak-anak kita tertinggal. Sebenarnya kalau lu belajar bahasa Inggris, lu perlu setahun belajar. Kenapa? Karena jadwal emang setahun. Ada mah kalau lu habisin 7 hari, wah habis juga 7 hari. Nggak ada cerita mesti setahun. Gitu. Nah Wirda itu memang accelerate-nya memang luar biasa. Kesel dengan pemberitaan ini juga ya. Wah luar biasa. Dan Wirda tuh udah nerima kok. Dia gitu-gitu udah paham bahwa itu mah cintanya kawan-kawan netizen aja kan, mereka cinta. Sebenarnya kita ya. Cinta itu kan ekspresi cinta kan. Jangan bohong dong kawin, kan gue cinta sama lo gitu. Padahal perhatian. Iya, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang merugikan, enggak. Sehingga bisa apa ya? Bisa memeluk para haters karena kita tidak memperlakukan mereka sebagai haters tapi sebagai lovers. Contoh nih, ada orang enggak ngaku-ngaku haji. Ada orang, sekali lagi nih, enggak ngaku-ngaku haji.
terus kemudian ada orang bilang begini, Assalamualaikum Pak Haji, apa yang harus dia lakukan? Nolak, mengamini. marah-marah, aminin aja. Assalamualaikum Pak Haji, gue bukan haji. Oh, sana dulu haji, kata si Anu udah haji, bukan belum. Oh jangan, rugi. Mendingan, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, Masya Allah, mudah-mudahan haji beneran ya, gitu. Maka saya bilang sama Kak Wirda, orang menyebut Oxford, mungkin lu harus pindah kali ke Oxford, gitu. Jadi motivasi. Tapi kata si Wirda apa enggak? Kakak mau ke Harvard katanya. Jadi dia mau ke Harvard nih. Mau ke Harvard Dubai. Jadi di Dubai itu ada Harvard. Nah, Kak Wirda kan punya token tuh, e-coin kan. Nah, token e-coin ini dalam waktu dekat Kak Wirda berangkat ke Dubai untuk buka kantor di sana. Ini anak Indonesia yang gini loh. Enggak semua orang sukses, enggak semua orang berhasil, enggak semua orang yang punya keberuntungan bisa diakses sama siapapun. Nah, Wirda adalah termasuk orang yang punya apa-apa tuh bisa diakses. Mendingan daripada membenci, mendingan mencintai. Sehingga bisa dapat sesuatu kan dari pengalaman Kak Wirda dan siapapun yang sukses. Mau Ana, mau Raffi, mau Atta, mendingan kita cinta aja. Jadi kita bisa dapat sesuatu dari mereka-mereka semua. Nah, Wirda dalam waktu dekat akan buka kantor di Dubai. Nah, di Dubai ternyata ada Harvard Dubai. Nah, kelihatannya dia mau swing ke Dubai. Jadi dia mau berkantor di Dubai dan juga belajar di Harvard Dubai. Kan luar biasa ini. Gila tuh anak, dia bilang luar biasa. Pak Ustadz, tapi pihak sana yang mengada-ngada dia lulusan Oxford itu sudah minta maaf ya? Ya untuk apa dia minta maaf? Menemui Pak Ustadz atau Enggak, tidak harus minta maaf tuh kenapa? Kenapa harus minta maaf? Itu sesuatu yang baik kok, bagus itu. Mungkin karena Teman-teman tuh kan sesekali mah ada kesempatan dari Tuhan yang kuasa mengubah nasib. Bukan dari sesuatu yang berat, hanya mengiyakan saja. Contoh, bos. Bos enak aja, lu yang bos. Nah, kan padahal dia cuma mengiyakan saja jadi. Nih makan-makan nih. Ayo makan-makan yuk. Ayo makan-makan, tapi lu yang bayar ya, kan lu yang bos. Gue yang bayar. Salah atau iya aja. Gimana ke caranya ngutang-ngutang kayak Sekarang di Buckingham. Semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Kalau dia 2021 ya paling. Tapi di sana membeda ya. Kuliahnya juga singkat ya. Di sana S1 cuman 2 tahun ya. Nggak tahu sampai mana tuh anak. Ambil jurusan apa Pak Ustadz misalnya? Kenapa tuh? Business enterprise. Business enterprise. Nggak bisa dibilang kan kalau Wirda sekarang di usia muda dia sukses di Belum lah, masih belajar. bisa dibilang lah kan. Amin. Nah, harapan besar Sulpan untuk Kak Wirda sendiri seperti apa? Mungkin ada kayak real untuk harapan untuk kedepannya jodohnya mungkin atau seperti apa mungkin? Harapannya beliau ini makin terasa. Ya segala macam peristiwa yang beliau hadapi kan makin pahit makin manis. Asik. Gitu. Makin dibebesin makin naik. Ada banyak orang yang kemudian dihajar, tapi kalau kemudian dia becoming stronger, ya dia hebater. Ya, kalau dia makin kuat, nanti dia makin jadi orang hebat. Banyak. Jadi harapan saya mudah-mudahan Kak Wirda dan siapapun yang di Indonesia ini mengalami cacian, makian, bulian, tekanan, itu bersabar sehingga kemudian bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi di kemudian hari. Kalau untuk Oke, jodohnya makasih Pak. Ya jodohnya emang belum ada nih, ya kita lagi berdoa. Dan saya pengennya nanti nikahnya tuh di GBK. Amin. Calonnya ada Ustaz. Biar panitia banyak pulangan modal. Tapi udah ada jodohnya belum? belum ada. Apa mau rencana mau jodohin? Yang ngedeketin pasti banyak. Banyak pasti ya Pak Ustadz. Udah Ada ada. yang beberapa. datang ke Ustaz belum? Udah banyak orang tua yang datang saling kemudian ngenalin anaknya dan Kak Wirda juga udah 1-2 ya ikut saling kenal apa ya anak sekarang kan tapi beda ya, beda sama dulu kami kan gitu ya, ngalir aja. Tapi nanti kalau menikah maunya di GBK itu Itu keinginan Ustadz apa? kami semua nih Apa alasannya mungkin? Kenapa? mau di GBK sama mau di sungai yang gede. Sungai apa? Pajon. Ya nanti pilihannya tergantung calon suaminya kan. Kalau suaminya nanti berasal dari Sumatera Selatan berarti kan di Sungai Musi. Kalau suaminya nanti dari Kalimantan berarti
sungai-sungai yang di Kalimantan itu kan sungai Kapuas. gede. Kalau dari Cipondo. Kalau dari Arab ya berarti laut mati. Laut merah. Kalau dari Cipondo, Cipondo di sini udah tempatnya. Sipon. Danau. Setu. Di panggung atasnya. Ustaz, tapi kenapa? Karena nanti di perahu gitu, Bos. Jadi kondangannya pakai perahu. Oh, Dari PBK. Enggak, ini kan candaan kami ini adalah keluarga the winner. Keluarga yang berusaha kemudian apa aja tuh dijadiin sesuatu yang bok gitu. Benar-benar Ustaz. Visioner ya. Iya, dan ini juga harus dibiasain sama keluarga Indonesia. Nih ya, dalam keadaan Anda misalkan maaf miskin, dalam keadaan Anda susah, hidup juga ngontrak, tapi kan sah, bermimpi gitu loh. Di kontrakan kecil ngomong begini, nanti kita kalau ke New York belanja apa nih? Gitu. Halu. Tapi besok bisa jadi bener. Nah, ada berantem sama istri itu. Iya. Ya ada benar. Sallallahu alaihi Nabi. Tapi Wirda sendiri memang sudah Ustadz mengarahkan untuk nikah muda nggak sih? Apa memang dari pilihannya dia belum mau gitu? Dari dulu udah saya arahin nikah muda, karena nikah muda itu keren. Bener, yang gak keren itu zina muda. Iya lo masih muda udah zina. Itu kalau nikah muda mah sampai kapan juga bagus aja. Ustaz, tapi kalau nikah muda nanti cerai. Cerai itu nggak apa-apa. Yang masalah itu mah bunting lo gak ada suaminya. Itu yang masalah mah itu. Ya kalau masalah dia cerai kan itu pengalaman hidup namanya, dan pengalaman hidup yang dibenarkan juga kok, nggak apa-apa juga. Ya bismillah aja, siapa tahu bisa rujuk lagi atau masing-masing bisa dapat lagi jodoh yang lebih baik. Ustadz, kalau GBK sendiri pilihan memang Wirda juga mau ya dengan konsep apa sih nanti next gitu Ya, kan? supaya mahal nanti tanda tangan kontrak sama TV-nya. Oh, mau live nih Ustaz ya? Oh iya dong, sehari semalam nangkep wayang. Kak Wildanya mana hari ini? Nggak bisa. Hari ini kemarin kan dia listing Hotbit. Terus hari ini dia sampai minggu depan menyiapkan lagi listing mau ada di exchange Indonesia. Itu token kriptonya dia tuh ecoin, wih top itu. Itu bisa kalau nanti jadi sesuatu bisa 1000 kali tuh. Insya Allah itu disclaimer on ya. Kan masa bangga lagi. Iya bangga lah, bapak siapa kok bangga sama anak. Tapi kadang orang tua keinginan kayak ada beberapa orang yang ada menggunakan syarat pengennya calonnya kayak gini loh, gini. Oh enggak, saya enggak gitu. Karena saya ngelihat saya kan saya dulu ya Allah ya Karim, ya kan. Iya, saya bahkan ketika nikah kan nggak bawa orang tua juga gitu. Jadi nggak ada syarat apa-apa gitu. Ya silakan aja, yang penting punya visi misi yang bagus, punya bakat, talent yang bagus. Kan ada orang bakat kaya, bakat sukses, bakat hebat, tapi ada orang yang memang bakatnya miskin. Bener Pak. Bakatnya gagal. Diajak ngomong ngelantur, gak punya power, datang belagu. Nah itu kan bakat susah itu. Jadi kalau nyari mantu, nyari karyawan, mendingan yang punya bakat hebat. Nyari karyawan nih sebagai bos, nyari karyawan, terus dia udah malah tinggi aja, ini nggak bakal dipakai sama bos. Kenapa? Ini bukan bakat hebat, bakal ngancurin malah gitu. Jadi kalau kriteria dari Ustadz sendiri pengen yang seperti apa gitu, yang lebih Ya, misalkan habis spesifiknya gitu. Ya kalau habis Quran insya Allah lah di tangan saya, insya Allah siapapun jodohnya Wirda, kalau dia memang jadi jodohnya Wirda emang harus masuk camp juga. Digembleng juga. Iyalah 3 bulan 6 bulan ya insya Allah di tangan kami jodohnya Wirda siapapun dia 30 juz pasti 30 juz. Amin. Amin. Tiap subuh selfie Ustaz ya. Kemarin kan ada kasus Iwan prestasi itu ya di Pentan. Mungkin targetnya mungkin ya update gimana tuh Ustaz? Kita harus menghormati proses hukum gitu aja. Biasanya Ustadz apa namanya mejalnya lebih santai, katanya banyak banget kiri kanan, depan belakang. Teman-teman wartawan udah tahu kita dari dulu kan. Ya udah biasa. Artinya bukan berarti membiasakan, tidak, tapi ini proses udah masuk ke pengadilan. Ya sudah kita hormati. Dan saya bukan tidak hadir terus, tapi diwakili oleh barisan pengacara. Ya kita tunggu lah. Kalau memang saya dinyatakan nanti bersalah, ya pokoknya saya ikut sebagai warga negara yang baik saya ikut. Ada saatnya Ustadz untuk speak up mengatakan
Enggak, tugas kita pokoknya melakukan apa aja buat Indonesia. Yang kita lakukan sekarang ini adalah buka-buka pasar di banyak tempat, ya, di banyak daerah. Terus kita buka-buka masjid, kita buka-buka kampung-kampung tahfiz, kampung Quran, kita buka-buka pesantren-pesantren baru, itu aja. Pokoknya mari kita jalan terus gitu. Orang nyari-nyari kesalahan kita apa, orang-orang nyari kejelekan kita apa, ya biarin aja. Susah-susah kita nyari konsultan kan. Konsultan lu cariin bug gitu. Kalau di IT kan ada bugnya ya, bug gitu kan. Susah-susah kita nyuruh orang nyari, bayar kan. Nah ini dia nyariin buat kita, ya bagus-bagus aja. Oke? Tahu nggak masalah itu kan Tapi tahu nggak Pak Haji terakhir kan perkembangan dari pengacara kemarin? Ya tahu lah kan, kita pasti di report. Gitu. Ya terus aja jalan, nggak apa-apa jalan terus. Minta doa deh ya. Apakah tanggal 10 akan hadir? Pak Ustadz, tanggal 10. Bos, kalau hadir mah nggak usah ditanya akan hadir. Gua pasti hadir. Cuman hadirnya di waktu sama pengacara. Nah yang ngomong nggak hadir itu harus belajar. Harus belajar tata cara berpengadilan. Itu loh, jangan main sebut nggak hadir. Benar emang nggak hadir. Itu akan hadir, nggak usah ditanya lagi akan hadir. Hadir dari mulai awal nanti sampai akhir. Gitu. dengan adanya masalah ini Ustaz jadi kok bentur-bentur nggak sih? Atau Enggak, justru nggak ada ngaruhnya. aja? Nggak ada ngaruhnya. Tambah gendut malah kayaknya gue nih. Six pack. Oke. Thank you bos. Terima kasih Pak Ustadz. Mesti jalan-jalan kita Rep. Iya betul. Kapan? Jam berapa? Jalan.